Bab 1151, Monster 1. Monster 1 adalah yang terkuat di arena tinju. Sejak dia muncul di arena tinju, tidak pernah ada kekalahan. Dia adalah legenda di arena tinju. Recha berkata dengan dingin, "Aku sudah bilang, aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan. Kalian maju bersama, lalu, aku langsung menantang bos di arena tinju." Monster 1 menyeringai, "Maaf, kamu tidak memenuhi syarat." Plak, Recha menamparkan Monster 1 tanpa ragu-ragu. Suara renyah bergema di hati semua orang sangat lama. Recha memprovokasi, "Sekarang, apakah aku memenuhi syarat?" Monster 1 tercengang, semua orang juga terbengong. Sialan, beraninya orang ini menamparkan pemain terkuat arena tinju di depan umum. Jika Monster 1 membalas dendam dengan gila, dia bisa menjadi lawan, kah? Recha memang kuat, tapi Monster 1 juga tidak lemah. Sejauh ini dia tidak pernah kalah. Setelah tercengang beberapa detik, Monster 1 sangat marah. "Beraninya kamu tampar aku akan menghancurkanmu menjadi berkeping-keping." Dia mengertakkan giginya dan bergegas menuju Recha. Tubuhnya sangat besar, seperti gorila. Setiap langkah yang dia jalan, ring tinju akan bergetar. Hanya auranya saja sudah mengejutkan semua penonton. Tapi, Recha tidak takut sama sekali, bahkan wajahnya penuh dengan penghinaan. Setelah mendekati Recha, Monster 1 melompat dan langsung menuju ke arah Recha. Tekanan yang luar biasa langsung menyapu semua penonton. Mata semua orang menyipit dan bernafas lebih cepat. Hanya dengan tubuh Monster 1 yang beratnya lebih dari 150 kg, dia juga bisa menekan Recha. Kali ini, semua orang akhirnya melihat Recha bertindak. Dia mengangkat kaki kanannya, kakinya lebih tinggi dari tubuh Monster 1. Kemudian ditekan dengan kuat ke bawah. Monster 1 yang awalnya ingin menabrak Recha, tubuhnya tiba-tiba menyentuh tanah. Pong, suara pendaratan yang memekakkan telinga bergema di ring tinju sangat lama. Di ring tinju, muncul beberapa celah jaring laba-laba karena dihancurkan oleh Monster 1. Monster 1 memuntahkan 2 suap darah berturut-turut kemudian pingsan. Wah, terjadi keributan di arena tinju. Semua orang terkejut melihat adegan ini dengan tidak percaya. Monster 1, pemain yang terkuat di arena tinju, dia tidak bisa menahan gerakan Recha. Recha membuktikan dengan kekuatannya sekali lagi bahwa mereka masih meremehkannya. Recha melihat 3 petinju lainnya, "Kalian bertiga maju bersama." Petinju tingkat 2, petinju tingkat 3, petinju tingkat 4 sudah lama terbengong. Mereka bertiga pernah bersaing dengan Monster 1. Mereka bertiga dikalahkan oleh Monster 1. Tapi Recha hanya mengalahkan Monster 1 dengan 1 pukulan. Di depan Recha, mereka bertiga hanya bisa diinjak-injak. Ketiganya buru-buru berkata, "Kita bersedia mengakui kekalahan." Recha memandang wasit, "Aku berhasil dalam tantangan ini, kan?" Wasit mengangguk, "Aku umumkan, Recha telah berhasil menantang misi tingkat S." Semua orang diam, tidak ada yang bersorak, tidak ada yang bertepuk tangan. Mereka masih tenggelam dalam keterkejutan. Recha memandang orang yang bertanggung jawab atas arena tinju. "Sekarang aku memenuhi syarat untuk menantang bos ring tinju, kan?" Orang yang bertanggung jawab mengangguk dengan cepat, "Tentu saja." "Wasit, segera beritahu bos." "Baik." Wasit pergi. Orang yang bertanggung jawab berjalan ke sisi Recha dan menyerahkan kartu bank. "Tuan, ada 40 miliar di dalam kartu ini, tolong simpan dengan baik." Recha berkata, "Bukankah hadiah untuk memenangkan misi tingkat S adalah 20 miliar? Kenapa 40 miliar? Orang yang bertanggung jawab berkata, "Tuan Recha telah menyumbangkan acara yang begitu sempurna untuk semua orang, pasti telah menghabiskan banyak tenaga. 20 miliar yang lebih ini, Tuan Recha bisa membeli beberapa suplemen. Ini adalah hadiah kecil dari arena tinju. Tuan Recha, aku bawa kamu ke toko suplemen kelas atas." Recha tiba-tiba menyadari. Bab 1152, Melawan Dewa Perang. Mereka tidak ingin bos arena tinju keluar untuk bertarung, jadi mereka memberikan tambahan 20 miliar kepada Recha untuk menyerah tantangan.
Tapi, Recha datang ke sini karena bos arena tinju, jadi bagaimana mungkin dia menyerah? Recha, tidak perlu, tadi aku hanya melakukan satu pukulan, aku tidak lelah. Orang yang bertanggung jawab hampir marah, sialan, benar-benar seperti ini. Dia tidak menggunakan tenaga sama sekali, tak lama kemudian, seorang pria kurus berjalan ke atas ring. Meskipun pria itu kurus dan tidak tinggi, tapi tubuhnya samar-samar mengeluarkan aura pembunuh, membuat orang tidak berani memuji. Orang yang bertanggung jawab atas arena tinju buru-buru berjalan ke arah pria kurus itu. Bos, dialah yang ingin menantang kamu. Pria kurus itu mengangguk dan memberi isyarat pada orang yang bertanggung jawab atas arena tinju untuk turun. Dia berjalan ke arah Recha. Tadi aku melihat penampilanmu yang luar biasa melalui pemantauan. Aku harus mengakui, kamu adalah master yang tak tertandingi. Reka menatap pria kurus itu, alisnya berkerut tinggi. Sosok orang ini sangat berbeda dengan juara tinju Muay Thai yang dicarinya. Jackie bisa mengubah wajah, tapi tidak bisa mengubah tubuh. Hanya ada satu penjelasan, orang di depannya bukanlah juara tinju Jackie. Jackie yang sebenarnya mungkin telah melarikan diri. Meninggalkan pria kurus ini berurusan dengannya untuk menunda waktu. Recha berkata dengan dingin, "Kamu siapa, Jackie di mana?" Pria kurus itu menggelengkan kepalanya, "Maaf, aku tidak tahu siapa Jackie yang kamu bicarakan." "Bukankah kamu ingin menantangku? Ayolah." Tubuh pria kurus memancarkan aura dominasi, otot-ototnya tiba-tiba melebar. Dalam sekejap, tubuhnya membesar 2 kali lipat, langsung membuat pakaiannya robek. Sialan, semua orang penuh semangat, bentuk tubuhnya langsung membesar 2 kali lipat. Ini adalah tanda dari Dewa Perang. Dia ternyata adalah Dewa Perang. Dewa Perang adalah keberadaan paling kuat di dalam bela diri. Kali ini Recha bertemu dengan lawan. "Terima pukulanku." Pria kurus itu mengambil langkah besar dan bergegas menuju arah Recha. Recha mengayunkan tangannya, 4 jarum perak terbang keluar. Mengenai anggota tubuh pria kurus itu hanyalah Dewa Perang Yellowish, keberadaan terendah di antara para Dewa Perang lainnya. Tentu saja dia bukan lawan Recha, Dewa Perang teratas. Pria kurus itu berlutut dan tidak bisa bergerak sama sekali. Sialan, mataku kabur, ini tidak mungkin." Kerumunan meledak lagi. Recha tidak menyentuh lawan, hanya mengayunkan tangan. Master tingkat Dewa Perang itu tercengang, dan berlutut untuk meminta maaf. Apakah dia melakukan sihir? Hanya ada sihir di dunia, yang bisa menaklukkan Dewa Perang tanpa kontak. Jarum perak yang ditampilkan oleh Recha terlalu kecil, jadi sekumpulan orang itu tidak menyadarinya. Pria kurus itu juga tercengang. Di dunia, satu-satunya yang bisa melemparkan jarum perak dengan sangat tepat hanyalah orang itu. Apakah dia master yang terkenal di dunia? Ya Tuhan, bagaimana master bisa mencari tempat kecil ini? Recha berjongkok dan berkata dengan dingin, "Katakan padaku, apa hubunganmu dengan Jackie?" "Di mana Jackie sekarang?" Pria kurus itu berkata dengan gemetar, "Aku Aku adalah murid Jackie. Tadi guru bilang, ada seorang VIP datang mencarinya nanti, memintaku untuk membantu melayaninya. Sepertinya, kamu adalah VIP yang dikatakan guru. Aku benar-benar tidak tahu di mana guruku. Dia pergi setelah memberikan instruksi." Sialan. Reka mengepalkan tangannya dengan erat. Jackie sudah menebak dirinya akan datang, jadi melarikan diri terlebih dahulu. Reka menatap pria kurus itu dengan aura membunuh. "Beri kamu satu kesempatan terakhir, beritahu aku di mana gurumu. Kalau tidak, akan dibunuh tanpa ampun." Bab 1153, akan dibunuh meskipun jauh, kalau tidak, akan dibunuh tanpa ampun. Pria kurus itu menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Aku benar-benar tidak tahu." Greedy Wolf mengeluarkan pistol tanpa ragu-ragu, dan meletakkannya di kepala pria kurus itu. Aku bilang, pistol yang dingin menghancurkan garis pertahanan terakhir pria kurus itu. Dia pergi ke dermaga Mato, dan hendak menyelinap ke luar negeri dari sana. Recha berdiri dan berkata,
Greedy, bersihkan arena tinju bawah tanah ini. Aku pergi ke dermaga Mato untuk mencari Jackie. Greedy, baik. Recha mengendarai mobil sampai ke dermaga Mato. Siapapun yang membunuh sahabatku akan dibunuh meskipun jauh. Dermaga Mato adalah daratan paling timur di Clarity, juga merupakan dermaga paling awal di Clarity. Karena sudah lama, draft dermaga ini semakin berkurang, dan perlahan-lahan tidak digunakan lagi. Pada akhirnya menjadi tumpukan puing, tapi tempat ini menjadi surga bagi manusia yang ingin menyelinap ke luar negeri. Recha mengemudi sambil mengikuti jejak dan petunjuk yang ditinggalkan oleh juara tinju. Dia akhirnya mengikuti jejak-jejak roda hingga pantai. Sebuah kapal pesiar, tak jauh dari pantai, melaju menuju laut dalam. Melihat sosok pengemudi kapal itu, terlihat seperti juara tinju. Di tepi pantai juga terdapat beberapa kapal yang bobrok, mungkin kapal ikan para nelayan. Recha melompat ke kapal pesiar yang bobrok dan mengejar juara tinju. Kecepatan kedua kapal ini hampir sama, masih menjaga suatu jarak. Setelah mengejar seperti ini selama lebih dari 1 jam, mereka perlahan-lahan mendekati wilayah Laut Clarity, akan memasuki Laut Lepas. Recha mengerutkan kening. Tanpa izin Perserikatan Bangsa-Bangsa, Master tidak diizinkan meninggalkan wilayah Clarity. Tapi, setelah memikirkannya, Recha tetap mengejarnya tanpa ragu-ragu. Dendam sahabatnya harus dibalaskan, memangnya kenapa jika melanggar aturan? Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Juara tinju dan Recha meninggalkan wilayah Laut Clarity satu demi satu dan pergi ke Laut Lepas. Setelah memasuki kedalaman Laut Lepas, laut yang tenang tiba-tiba menjadi bergolak. Awalnya, hanya ada gelombang kecil, kemudian berubah menjadi gelombang besar setinggi 2 atau 3 meter. Kapal pesiar keduanya beberapa kali hampir terbalik. Akhirnya, sebuah benda besar muncul, itu adalah kapal selam. Juara tinju mendekati kapal selam tanpa ragu-ragu dan menaiki kapal. Recha melihat kapal selam itu dengan serius. Tampaknya juara tinju sudah lama mempersiapkannya. Masalah ini mungkin adalah sebuah konspirasi. Dia dengan sengaja memancing dirinya ke Laut Lepas. Tapi, memangnya kenapa jika itu konspirasi, di depan kekuatan mutlak aku, konspirasi apapun tidak berguna? Recha juga naik kapal tanpa ragu-ragu. Juara tinju, yang basah karena terkena air laut, melarikan diri sampai ke ujung kapal selam. Recha mengejarnya. Ketika berlari ke ujung kapal selam, juara tinju baru berhenti. Di ujung kapal selam, seorang lelaki tua berjanggut putih sedang memancing, mengabaikan kedatangan kedua orang itu. Jackie berlari ke arah lelaki tua berjanggut putih itu dan berkata, "Tuan, misinya sudah selesai, orang sudah dibawa ke sini bagus sekali." Lelaki tua berjanggut putih tersenyum, dia perlahan-lahan berbalik badan dan menatap Recha. Recha juga tersenyum, ternyata adalah lawan yang telah dikalahkan olehku. Pada saat itu membiarkanmu lolos begitu saja, kali ini mencariku, apakah untuk bunuh diri dan meminta maaf secara langsung? Lelaki tua berjanggut putih bukanlah orang lain, dia adalah King Killer. King Killer sangat marah, sombong, yang akan mati hari ini adalah kamu. Recha, tunjukkan semua kekuatan yang telah kamu siapkan. Semua orang yang terlibat dalam pembunuhan sahabatku akan dibunuh, hehe. Kalau gitu mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan. King Killer berdiri dan berteriak, keluarlah, hus hus hus. Satu demi satu sosok keluar dari kabin kapal selam dan berdiri di geladak. Sekelompok orang ini memiliki aura yang mengerikan dan niat membunuh yang tak tertahankan. Mereka adalah master tingkat dewa perang. Total ada 15 orang. Bab 1154, Pertempuran Kacau Dewa Perang. Recha mengenali beberapa dari mereka dalam sekilas. Jack si penipu, Gansi, Master Taekwondo negara Eagle. Gange, Pertapa India, King Killer. Hanya kemampuan ini yang kamu ada? Orang-orang yang kamu undang semuanya lawan yang telah dikalahkan olehku. Ketika Recha memimpin pasukan King of Wolf untuk menyapu negara Basing, dia juga bertarung dengan 15 dewa perang ini. Mereka semua dikalahkan oleh Recha dan pasukan King of Wolf.
King Killer berkata, pada saat itu, kamu memimpin pasukan King of Wolf, dan mengalahkan mereka satu persatu, kamu baru menang. Sekarang, kamu sendirian, kita sekumpulan orang menyerangmu, aku lihat apa yang kamu lakukan untuk melawan kita. Reca, tentu saja mengandalkan kekuatan, ayo, hari ini aku akan tunjukkan pada kalian, apa itu master yang sebenarnya. Apa itu tulang punggung suatu negara, bunuh. King Killer memberi perintah, 15 dewa perang dan juara tinju Muay Thai, menyerang Reca bersama-sama. Di antara 15 dewa perang ini, yang terkuat adalah dewa perang Earth. Yang terlemah adalah dewa perang sejati. 15 orang ini bergabung, kekuatan mereka tidak kurang dari dewa perang terkuat. Mereka bertarung dengan Reca, ini setara dengan dewa perang terkuat sedang bertarung. Serangan mereka hampir menghancurkan kapal selam, bahkan terkadang ada gelombang besar setinggi puluhan meter di permukaan air. Inilah medan perang yang sebenarnya. Juara tinju Jaki tidak sengaja memukul pipa kapal selam dengan satu pukulan. Gumpalan kabut tebal keluar dari pipa, langsung menutupi seluruh kapal selam dalam sekejap. King Killer, yang menyaksikan perang ini di ujung kapal, penglihatannya terhalang, dia tidak bisa melihat situasi perang. Dia hanya bisa naik ke tempat tertinggi untuk terus menyaksikan perang. Lukanya masih belum pulih, jadi dia tidak berpartisipasi dalam perang. Begitu dia mencapai tempat tertinggi, suatu benda hitam terbang ke arahnya. King Killer tanpa sadar menangkapnya. Begitu dia melihatnya, dia langsung melebarkan matanya. Itu adalah kepala dari juara tinju Muay Thai, sialan. King Killer memarahi dengan suara rendah. 15 dewa perang menyerang Reca, tidak masalah jika tidak mengalahkan lawan sesegera mungkin, malah mengorbankan seorang tulang punggung. Sekelompok orang yang tidak berguna. Begitu dia selesai berbicara, kepala lain terbang ke arahnya lagi. Setelah melihat kepalanya dengan jelas, King Killer menjadi semakin marah. Itu adalah kepala Jack si penipu. Ini sebenarnya orang-orang aku terlalu lemah atau Reca terlalu kuat? Tapi, tidak peduli seberapa kuat Reca, dia juga hanya dewa perang terkuat, tidak mungkin membunuh dua dewa perang dia begitu cepat. Mungkinkah, sebuah firasat yang tidak baik tiba-tiba muncul di hatinya? Di dalam kabut tebal, seseorang berteriak, King Killer, sialan. Apakah kamu yakin dia hanya seorang dewa perang, bahkan dewa perang terkuat, itu juga hanya setara dengan kita? Tidak mungkin membunuh dua rekan tim kita dalam sekejap. Dia pasti telah melampaui tingkat dewa perang, mencapai tingkat emperor? Ini sama sekali tidak mungkin. Apakah tingkat emperor itu ada atau tidak? Itu masih belum pasti. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai tingkat emperor? Bahkan jika dia tidak mencapai tingkat emperor, dia sudah melampaui kategori dewa perang. Hanya lapisan terakhir kertas jendela yang tersisa untuk mencapai tingkat emperor. Bajingan, dia sudah melampaui dewa perang. Kita tidak mungkin menjadi lawan. Cepat lari, cibiran Reca bergema di hati semua orang. Bunuh sahabatku, kalian, termasuk keluarga kalian, semuanya harus dimusnahkan, mati. Suara pembunuhan dalam kabut putih menjadi semakin keras. Percakapan mereka memicu situasi yang mengerikan di hati King Killer. Reca mungkin sudah melampaui kategori dewa perang. Hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat emperor. Bab 1155, Tingkat Emperor. Jika Reca benar-benar mencapai tingkat Emperor, di dunia ini, siapa lagi yang bisa menjadi lawannya? Jawabannya sangat jelas, tidak ada. Pada saat itu, dunia tidak akan memiliki tempat untuk dirinya sendiri. Tidak bisa, dia harus membunuhnya sebelum Reca mencapai momen penting. Hanya dengan 15 dewa perang ini, sudah tidak mungkin lagi. Dia hanya bisa mengambil rencana kedua, hanya saja sangat sayang untuk 15 dewa perang ini. King Killer menghela nafas, kemudian dia melompat ke laut, mengemudikan kapal pesiar dan menjauh dari kapal selam. Dia mengeluarkan remote dari sakunya, kemudian mengarahkannya ke kapal selam dan menekannya dengan kuat. Pong, sebuah ledakan keras, dunia berubah, seekor fire snake yang besar langsung naik ke langit. Awan menutupi langit dan matahari, tempat itu langsung menjadi gelap. Gelombang besar setinggi puluhan meter,
gelombang demi gelombang, menyebar ke kejauhan. Kapal pesiar di mana King Killer berada, hampir terbalik beberapa kali. Setelah lebih dari setengah jam, laut akhirnya kembali tenang. Laut sekarang berantakan, penuh dengan puing-puing kapal dan ikan mati. King Killer menyeringai, "Heh, Recha, aku lihat kamu masih bisa tidak mati kali ini. Tapi sayang sekali, kamu mati, aku mungkin tidak akan bisa melihat tingkat emperor terkuat dalam hidup ini lagi." Tingkat dewa perang sudah sangat menakutkan, tidak tahu seberapa kuat tingkat emperor. Dia memikirkannya sambil melaju ke arah Clarity, matanya penuh dengan keserakahan. Ada sesuatu yang dia butuhkan di Clarity. Jika Recha tidak mati, dia tidak berani memasuki negara itu tanpa izin dan mencuri barang. Begitu King Killer baru pergi, laut yang baru saja kembali tenang, tiba-tiba muncul gelombang kecil. Kemudian, seorang mengapung dari laut itu adalah Recha. Kekuatan Recha telah melampaui dewa perang. Pada saat sebelum ledakan, Recha merasakan aura bahaya yang kuat. Dia melompat ke laut tanpa ragu-ragu dan bersembunyi. Meski begitu, dia masih merasakan sakit akibat ledakan kuat itu, seolah-olah organ dalamnya telah hancur. Ditambah dia direndam dalam air laut, racun Frost menyerang, membuatnya merasa tubuhnya perlahan-lahan membeku dari dalam keluar. Rasa sakit ini tak tertahankan, dia hampir tidak bisa bertahan. Pada menit terakhir, dia melompat ke papan kapal dengan seluruh kekuatannya, kemudian pingsan. Langit baru terang. Di pantai, seorang gadis muda dengan keranjang bambu di punggungnya datang untuk mengumpulkan makanan laut di pantai dengan kaki telanjang. Tiram, kerang, abalon dan kepiting adalah mangsa gadis muda itu. Ketika dia mengambilnya, dia tiba-tiba melihat dari sudut matanya, di atas laut, ada benda hitam mengambang ke arahnya. Apa itu? Gadis kecil itu bergegas untuk melihatnya. Ketika benda hitam itu tiba ke darat, dia baru menyadari seorang pria sedang berbaring di papan kapal. Wajah pria itu pucat, tidak bergerak, tidak tahu apakah hidup atau mati. Dia dengan hati-hati memeriksa nafas klen detak jantung pria itu. Untungnya, masih ada tanda kehidupan. Gadis kecil itu meninggalkan keranjang di punggungnya dan menyeret pria itu pulang. Pria itu sangat berat. Gadis kecil itu berjalan dengan sangat sulit. Pria itu bukan orang lain, tapi adalah Recha. Setengah jam kemudian, Recha membuka matanya dengan linglung. Setelah membuka mata, dia melihat dinding bobrok dan sederhana. Angin bertiup melalui lubang di dinding, dengan bau air laut yang asin. Aku di mana? Recha ingin duduk, tapi kepalanya sangat sakit, pusing. Untungnya racun Frost sudah berlalu. Dia tidak lagi dalam bahaya. Kamu sudah bangun. Terdengar suara yang jelas dari telinganya. Recha melihat ke arah suara. Dia melihat gadis kecil yang baik.